Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Sabrina, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Dr. Sriwalni Rahayu SHM Hum, yang mana merupakan tugas dari Hukum Persaingan Usaha kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan merger dan takeover atau pengambil alihan saham yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan penggabungan, peleburan atau pengambil alihan atau disebut dengan takeover merupakan tindakan yang sangat mempengaruhi persaingan usaha karena akan mempengaruhi pergerakan ekonomi dan masyarakat, sehingga pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 itu dengan tegas Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu melakukan pengendalian terhadap peleburan, penggabungan atau takeover yang diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dan di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 juga menyatakan dengan tegas pelaku usaha ini dilarang melakukan pengambil alihan atau peleburan badan usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu secara umum merger ini sebenarnya adalah terjadi apabila dua perusahaan yang atau lebih yang sebelumnya berdiri sendiri atau independen menggabungkan dirinya menjadi suatu perusahaan, baik itu karena bergabungnya satu perusahaan kepada perusahaan lain atau karena meleburnya beberapa perusahaan menjadi perusahaan yang baru yang karena beralihnya atau penggabungan perusahaan tersebut akan terjadi pengalihan atas suatu perusahaan kepada pelaku usaha lain, seperti itu. Jadi semisal merger ini ada atau terjadi dalam dua perusahaan, nanti salah satu perusahaan ini atau lebih akan ada yang surviving atau yang bertahan, sedangkan salah satu perusahaannya ini akan terjadi pengakhiran atau berakhir karena hukum, dan yang perusahaan yang tidak dapat bertahan ini akan dihapusnya perseroan terbatas tersebut, sehingga aktiva baik itu cash maupun aset dan juga pasifa dari perusahaan yang tidak bertahan ini akan beralih kepada perusahaan yang surviving tadi, yang berhasil bertahan tadi. Nah, merger itu apa sih keuntungan merger bila dilakukan pada suatu perusahaan? Semisal merger ini dilakukan oleh perusahaan A yang kemudian memerger perusahaan B dalam pendistribusian, di mana yang sebelumnya digabung ini perusahaan A ini membutuhkan bantuan perusahaan B untuk mendistribusikan barangnya dengan pastinya dengan pengeluaran yang lebih tinggi dan proses yang lebih lama. Nah, ketika perusahaan A sudah melakukan pengkajian akan ingin membeli perusahaan B, maka itu akan mengefisiensikan pengeluaran dari perusahaan A dan juga akan memperbesar produksi atau penyalurannya kepada perusahaan-perusahaan lain dengan adanya merger antara perusahaan A selaku produsen dan perusahaan B selaku pendistribusi. Seperti itu, sehingga akan terjadi efisiensi ketika dua perusahaan ini bergabung. Namun beda halnya jika penggabungan ini terjadi pada dua perusahaan yang berada dalam sektor yang sama. Di sini akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Nah, jadi merger ini juga merupakan solusi apabila perusahaan itu tidak dapat bersaing lagi, namun ingin berada tetap di jalur pasar, sehingga dengan penggabungan perusahaan atau merger ini dapat membantu keadaan perusahaan yang tidak dapat bersaing tadi dan tetap berdiri di jalur pasarnya, sehingga kegiatan merger ini sebenarnya dapat mempengaruhi persaingan usaha baik itu pergerakan pasar maupun ekonomi, seperti itu. Ini adalah permasalahan yang terjadi ketika merger, akuisisi atau konsolidasi ini adalah terkait dengan kekuatan hukum berkaitan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait.
Semisal terkait dengan perusahaan, itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana seperti yang kita ketahui, keputusan tertinggi dari perusahaan itu terhadap suatu aksi korporasi berada pada RUPS. Dan juga semisal Menteri Hukum dan HAM juga menyetujui perubahan anggaran dasar dari suatu perusahaan, di mana telah diatur di pasal 26 yang menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh dalam rangka penggabungan suatu perusahaan atau pengambil alihan itu dilakukan sejak di tanggal persetujuan menteri, kemudian juga tanggal yang ditetapkan oleh persetujuan menteri, dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang diterima menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan atau akta pengambil alihan. Nah, jika akhirnya di sini terjadi kendala ketika misal KPPU ini menolak aksi korporasi itu, nah bisa dipastikan terjadi benturan lantas antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga kebijakan KPPU. Nah, lantas bagaimana pembatalannya? Dikarenakan secara umum pasti aksi dalam korporasi untuk melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi ini pasti akan melalui suatu strategi bisnis yang diperkirakan dan juga dipikirkan secara matang oleh perusahaan. Dan kalau sudah terlanjur terjadinya akuisisi ini, bagaimana sih dilakukannya pembatalan? Itu akan sulit. Maka dari itu perlu adanya pengawasan lebih lanjut terkait dengan hal ini, yang mana terdapat peraturan tumpang tindih seperti ini. Selanjutnya, meskipun kita ketahui bahwasanya merger dalam suatu perusahaan ini memberikan dampak yang baik, seperti menghasilkan keuntungan, efisiensi, dan penurunan biaya dan peningkatan value dalam suatu perusahaan. Namun di sisi lain, merger ini dapat juga dapat menyebabkan suatu persaingan usaha tidak sehat, di mana dapat terjadi market power ketika penggabungan atau merger perusahaan ini dilakukan pada sektor yang sama. Kemudian di mana ketika terjadinya market power ini, perusahaan yang memiliki market power ini dapat menentukan harga dan membuat hambatan, dan dapat menyebabkan hambatan bagi pelaku usaha lain dalam sektor yang sama untuk berkecimpung dalam kegiatan usaha karena market power yang dimiliki oleh salah satu perusahaan yang sangat besar akibat dari merger antara perusahaan-perusahaan dalam sektor yang sama, di mana disebut juga dengan posisi dominan. Nah, di mana aksi merger yang ini dapat mempengaruhi persaingan usaha pasar terkait dengan jalur pasar dan persaingan bisnis di jalur pasar tersebut, yang akan berdampak domino pada setiap persaingan usaha yang terjadi dalam pasar, di mana yang terjadinya ini akan mengakibatkan tujuan dari pasar ini, yaitu untuk konsumen dan efisiensi akan berkurang, bahkan bisa tidak adanya persaingan di sektor tersebut. Nah, maka dari itu efek domino dan persaingan usaha ini terhadap merger itu sangat terpengaruh ketika merger itu dilakukan oleh perusahaan dengan sektor yang sama, akan mengakibatkan posisi dominan dalam suatu perusahaan seperti itu. Sebagai contoh, kita dapat mengambil suatu kasus, yaitu penggabungan atau akuisisi yang dilakukan oleh Grab dan juga Uber, yang mana kita dapat melihat ada timbulnya suatu market power atau kedudukan posisi dominan seperti itu. Namun memang di Indonesia kita tidak terlalu terlihat dipermasalahkan, dikarenakan memang untuk transportasi online di Indonesia sendiri kita masih adanya persaingan usaha, yaitu ada Gojek online dan juga sekarang Maxim, yang mana masih saing-saingan dalam
persaingan usahanya. Namun beda halnya dengan negara tetangga kita yaitu Singapura, di mana terkait sektor transportasi online ini hanya ada Uber dan Grab. Nah, maka dari itu Singapura lebih ingin mengetahui apa sih penyebab dilakukan merger atau akuisisi dari Grab ini ke Uber. Dikarenakan memang untuk transportasi online itu hanya ada mereka berdua di negara Singapura, sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli terkait dalam sektor tersebut. Nah, maka dari kasus ini KPPU semestinya lebih mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, baik itu dengan cara menseleksi atau menelaah kembali apabila ada pendaftaran terkait merger, di mana walaupun transaksi merger ini sebenarnya secara hukum itu sah, namun ketika kita melihat lebih dalam lagi dan lebih luas akan menimbulkan dampak bagi persaingan usaha dan juga mempengaruhi sektor ekonomi maupun masyarakat. Nah, terkait dengan sanksi sendiri dalam pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada diatur dalam pasal 47, 48 dan juga 49 terkait dengan sanksi administrasi, pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, sedangkan terkait dengan penggabungan peleburan dan pengambil alihan itu ada diatur di pasal 28 dan 29, dan terkait dengan posisi dominan sebenarnya ada diatur di pasal 25 seperti itu. Maka dari itu dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya merger suatu perusahaan ini sangat mempengaruhi terhadap terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu terlebih ketika merger ini dilakukan pada sektor yang sama. Seperti itu. Beda halnya mereka merger di sektor yang berbeda. Seperti itu. Namun tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Gitu. Baik, demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Zikra Sabrina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.